Jibril memerintahkan Rasulullah Iqra, baca. Rasulullah bilang, apa yang aku baca? Baca. Sampai 3 kali ya. Nah, kalau kita lihat fenomena ini berarti Islam itu mengawali kitab itu, ajaran itu dengan intelektual. Lailatul Qadar itu setiap malam. Ini bekas buka puasa kayaknya. Iya dong. Luar biasa bukanya ya. jangan sampai ambil di masjid. Iya, bahaya Rip. Enggak lah. Terus bahaya dari masjid itu kan berkahnya luar biasa. Rasanya jam 12 siang ini. Jelas ini malam. Jam 12 siang bisa berokok gitu. Malam ya. Ini kan sudah pertengahan Ramadan ya, nggak terasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada bolong puasa ini. Ya. Ada bolong nggak? Ya nggak tahu ya. Enggak mungkin lah. Gitu. Mokel ya, istilahnya dulu Masa mokel. puasa bolong. Mokel ya. Terus juga karena ini malam hari ya, Pip. Pas merenung, ya ini ngapain aku podcast? Harusnya aku kan ke tadarus. Ya ini kan ngaji juga. Bujur juga ini ya. Nah, karena kan ada momen spesial tuh Nazarul Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Di mana turunnya ayat pertama ya. Al-Quran ayat. Apa Rip? Ayat pertama Rip. Wah, anak santri nih. Iqra bacalah. Ada lagunya itu. Ada kan lagu? Ada lagunya. Ma'ana biqori. Nah itu. Tahu deh. Oh iya. Ada lagunya. Enggak, itu dinyanyikan penyanyi juga. Iya dong. Uje. Iya, cuma dia bikin lagu maksudnya. Bikin lagunya. Tapi aku dengar lagu itu apa ya, merinding sih. Karena dulu dengarnya biasa aja pas. Oh, ternyata ini berkenaan dengan Lailatul Qadar kan. Oh, kalimat Iqra itu Rasul bilang apa yang aku baca itu sesuatu yang buat saya merinding gitu. Bertepatan juga dengan Nuzulul Quran ya, 17 Ramadan. Ya Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran itu kan sama-sama tempat turunnya Al-Quran kan. Ya. Cuma di Lailatul Qadar itu Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia. Nah di Nuzulul Quran itu awal pertamanya diturunkan ke Rasulullah bertahap. 2 tahap tuh, pertama diturunkan ke langit dunia, baru secara bertahap lagi ke Rasulullah SAW. Sallu alaihi. Momennya, momen terjadinya? Iya, kalau Lailatul Qadar kan ada yang berpendapat di 10 hari terakhir ya, di malam ganjil. Kalau Nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi ada fenomena menarik loh. Kalau kita bicara tentang Nuzulul Quran kan, maksudnya kita menarik kembali apa yang beberapa kali juga aku sampaikan. Bahwa Nabi itu ketika menerima wahyu itu lagi dalam kondisi, kalau kata orang Jawa itu topo. Ya kan? Itu. Berkhalwat kan beliau di Gua Hira. Jadi beliau itu mengambil jarak dari kebisingan. Nah, di beberapa ada riwayat yang kutemukan di masa-masa itu tuh banyak terjadi masalah-masalah besar, korupsi, terus kasus-kasus yang cukup besar terjadi. Jadi beliau itu mengambil jarak dari kebisingan-kebisingan itu, masuk ke dalam kesunyian. Jadi bahasa lainnya lagi bahwa wahyu itu turun tuh tidak dalam keadaan bising. Wahyu itu turun dalam keadaan sunyi. Ya. Gitu. Maka kita tuh harus mengambil jarak dari setiap kesibukan-kesibukan kita. Jadi kalau sudah terlalu hektik dan segala macam, pernah kita bahas ya sebelumnya ya. Kalau sudah terlalu hektik dengan kegiatan, kesibukan dan lain-lain itu, ambil jarak dulu, tenangkan dulu. Nah, itu yang fenomena yang bisa kita ambil pembelajaran juga dari
proses nuzul Quran itu. Tapi kayaknya fenomena bapak-bapak sekarang begitu sih. Iya. Sibuk ya kan, duduk di luar, kalau nggak di depan Alfamart ngopi, ngerokok. Ngobrol sama abang-abang tukang parkir, ngobrol sama abang-abang ojol. Kamu gitu? Bener lagi. Kadang kan begitu. Kamu gitu? Iya kadang kan begitu. Kalau dulu kerjaan dulu kan begitu. Dari mana mas? Ini ya koperasi ya. Jawabannya betul. Koperasi Itu ya. sudah. Dan dananya pakai Supra gitu ya. Revo. Iya Revo. Revo, Koperasi ya mas bukan. jaket, kayak sepatu pantopel, Pasti. helmnya sama semua baru laju. Kejar target Kejar target. restoran. Iya, karena kan banyak tempat yang harus didatangi kan. Sama lagi. Tapi aku suka bahasa Yusuf tadi tuh, bahwa wahyu apa tadi? Wahyu itu tuh turun tidak dalam keadaan bising. Tapi Wahyu dalam itu keadaan turun dalam sunyi. keadaan kesunyian. Ya. Karena kalau nggak salah itu peristiwa itu terjadi ketika Rasul sedang khalwat kan bahasanya. Kalau bahasa Yusuf topo. Dalam beberapa sejarah itu ada yang mengatakan ketika itu Rasul puasa. Jadi yang mengantarkan makanan ke atas itu ganti-gantian tuh. Kalau nggak istrinya Sayyidah Khadijah atau Sayyidina Ali. Itu kan sekarang aja gimana kelihatan posisinya itu? Gua Hira. Lumayan tinggi kan? Dan batu-batuan sekarang itu sudah dibuatkan jalan. Kalau dulu kan ya mungkin belum. ya Konstruksinya batu-batuan belum yang masih. seperti sekarang. Dan guanya itu sangat kecil. Nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Jadi di saat itu, dan andai pun kalau ada beda cerita atau riwayat yang cerita ini bertentangan dengan riwayat, silakan komentar. Kemudian ketika Rasulullah itu bersama dalam keadaan berpuasa, sudah buka ya tentunya. Maksudnya dalam keadaan sepi, sunyi, dalam keadaan tenang. Di situ datang seorang malaikat yang kita kenal sebagai Jibril. Jibril itu datang. Kenal? Hah? Tahu tapi nggak kenal. Tapi kalau malaikat Jibril kenal kita. Ya nggak mungkin nggak kenal ya. Kita aja nggak kenal. Kita cuma diceritakan. Dan Jibril itu datang mendekati Rasulullah. Ketika mendekati Rasulullah itu, tentu ya Rasul sebagai manusia biasa tuh ngelihat itu kan, siapa ini? Ya kaget lah. Kaget lah. Itu pertama kali ketemu? Pertama kali. Oh. Oke. Walaupun Rasulullah dalam waktu masih kecil itu pernah juga didatangi malaikat. Tapi kalau sosok Jibril sendiri itu baru saat itu. Itu yang saya ketahui ya. Dan Jibril tentunya malaikat datang tidak dalam bentuk aslinya. Kalau bentuk asli Jibril itu lebih gede lagi ya. Tapi beliau menampakkan diri Sayyidina Jibril itu ya pasti dengan wujudnya seperti malaikat, bercahaya dan lain-lain. Rasulullah yang melihat itu bertanya lah. Mungkin sebenarnya di situ ada dialog ya. Tapi singkatnya ketika itu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah untuk disebut Iqra ya. Jibril memerintahkan Rasulullah Iqra, baca. Rasulullah bilang, apa yang aku baca? Baca sampai 3 kali ya. Nah di sini itu ada, kalau secara riwayatnya mengatakan yang disuruh baca itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tentang penciptaan gitu kan, penciptaan manusia. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan perintah baca itu Rasulullah disuruh baca apa yang saya mau baca. Sudah dia nggak bisa baca, nggak tahu juga Ya, apa yang mau dibaca ini gitu kan. Ternyata isyarat itu menunjuk kepada baca dirimu gitu. Kenali dirimu, baca dirimu kayak gitu rasanya. Dan saat itu Rasulullah kan bergetar. Bergetar. Sampai pulang ya, pulang kemudian diselimuti sama istrinya Sayyidah Khadijah. Gemetar itu Rasulullah menerima wahyu pertama. Kalau nggak salah di situ muncul lagi ayat ya, yang ayyuhal mudatsir itu. Ya, Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Bangun dan berilah peringatan. Dan sempat namanya manusia itu ada keraguan kalau nggak salah. Ya. Benar nggak ini? Kemudian istrinya menenangkan. Nah di sini banyak sekali peran makna-makna yang sangat luar biasa pembelajaran bagi umat. Artinya peran seorang istri itu yaitu menenangkan tadi, menenangkan.
Kalau memang itu benar dari Tuhanmu, percayai. Gitu kan. Rasulullah tuh menggigil. Kurang lebih kayak gitulah ya. Oh, berarti bukan cuman ayat Al-Alaq itu ya tadi. Yang pertama Al-Alaq. Berarti yang ayat kedua itu ayat apa maksudnya surat Wahyu pertama lah kita sebut. Yang kedua itu berbarengan juga. Setelah Rasulullah setelah pulang kan itu pulang menggigil diselimutin. Enggak, soalnya kan hampir rata-rata ya setiap kajian atau apa itu kan pasti yang diceritakan yang itunya tadi yang wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal itu kan yang Al-Alaq itu enggak. Aku juga baru tahu itu ada ayat kedua itu yang Rasulullah berselimut itu. Tapi kalau ini Mudassir. Kalau berarti malaikat Jibril yang mengajari Rasulullah Ya. untuk membaca itu. Karena kan setauku juga Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Nah, Jadi malaikat Jibril yang mengajar semuanya. bukan ngajarin baca nulis sih. Iya, ini lo Mengajarkan Al-Qur'annya itu. menganalogikan seperti bentuk manusia gitu nah. Ya, itu kan juga jadi bukti ya dari kata Fadli kan bahwa Iqra itu kan berbicara tentang bagaimana membaca. Membaca itu bisa jadi spesifik tadi katanya membaca diri. Membaca diri. Bisa juga kita maknai dengan membaca hal yang lain. Nah, kalau kita lihat fenomena ini berarti Islam itu mengawali kitab itu, ajaran itu dengan intelektual. Literasi kan, baca. Nah, itu. Pentingnya itu ya. Pentingnya itu, makanya kita itu kewajiban kita belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi kan gitu. Dari buayan ibu sampai yang lahad itu kewajiban kita belajar. Yang paling penting ya itu tadi, belajar tentang bagaimana mengenali Diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Masya Allah santri. ini. Aku suka kalau hari ini tiba-tiba dia mendadak dung. Ya, aku pernah berpikir malaikat Jibril ini kan tugasnya memberikan wahyu ya, menyampaikan wahyu ya. Jadi kupikir kayaknya sudah pensiun nih beliau nih kan, karena Rasul sudah nggak ada. Ternyata tadi aku sempat baca lah, beliau juga turun di malam-malam Lailatul Qadar. Karena di ayatnya itu diturunkan Tanazulul malaikah. ya waruh. Nah, ruh ini dikhususkan buat malaikat Jibril. Jadi dia tidak digabungkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi tapi pengumpamaan khusus, Ruhul Kudus. Beliau turun. Jadi di malam Lailatul Qadar itu keberkahannya luar biasa karena semua malaikat turun tuh ibaratnya. Banyak malaikat memenuhi bumi sampai sesak ibaratnya, saking penuhnya. Dan itu keberkahan bergulir itu sampai fajar. Cuma kan banyak fenomena orang mencari Lailatul Qadar seperti yang video sebelumnya ya. Kata Ustadz Jikri, ngejar Lailatul Qadar malam ganjil. Jadi dari 17 masjid penuh, 18 sepi. Kalau nggak salah gitu kayak ada sampai kemarin. 19 penuh, 20 sepi. Ngejarnya malam Lailatul Qadar. Padahal ada satu, saya nggak tahu ini riwayat, yang jelas ini nasihat dari seseorang lah mengatakan gini. Lailatul Qadar itu pertama nggak bisa dikejar. Dalam tanda kutip ya. Tapi siapapun yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atau malam apapun di Ramadan itu berkah. Iya benar. Ya gitu kan. Jadi siapapun yang beribadah setiap malam tidak mengejar Lailatul Qadar pasti dapat. Walaupun dapatnya nanti kita nggak tahu bentuknya apa. Manusia ini kan materialistis ya. Dia maunya dapat itu langsung yang kayak gini langsung dapat kayak gini. Padahal kan keberkahan itu tidak terlihat. Padahal ini kan ngambil di masjid tadi kan. Sisa-sisa. Padahal kalau untuk mau mengejar Lailatul Qadar dalam tanda kutip lagi nih, niatnya mau mengejar, maka dia harus perbaiki dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena Rajab kan dikatakan bulannya Allah. Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad. Nah, Ramadan ini dikatakan bulannya untuk umat. Jadi itu sudah runut tuh dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tuh. Walaupun ada juga pendapat lagi kayak gini. Ini karena kita lain ulama ya, jadi minta maaf kalau nggak ada footnote-nya ini. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu setiap malam. Setiap malam. Kenapa dikatakan setiap malam? Karena ketika Quran diturunkan sampai hari ini belum diangkat. Ya kan, kami turunkan pada malam itu Al-Quran. Quran belum ditarik-tarik, belum diangkat kembali. Berarti setiap malam itu yang dikatakan kalau bagi Rasul itu tahajud. Tahajud bagi Rasul itu kan wajib.
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak gitu kan. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda kalau nggak salah gitu ya. Yang kalau Rasul itu menjalankan tahajud itu untuk meninggikan makomnya, derajat. Jadi pertanyaannya, Quran ini ada sama kita masih. Pada setiap malam itu adalah malam yang penuh berkah bagi yang memang mau mencari kedekatan kepada Tuhan. Dia tidak ngejar bulan dekat puasa Ramadan. Menurut ada pendapat bahwa itu sifatnya materialistis lah. Kayak gini lah, orang kalau dia cinta ya kapan saja kan. Tapi kalau orang dia punya keinginan baru datang, ya kapan dia punya keinginan. Jadi nunggu malam itu, padahal semua malam itu malam baik. Walaupun memang dalam Ramadan tuh ada namanya kekhususan. Dan di malam Lailatul Qadar itu memang sangat berkah sekali. Tapi jangan juga menyepelekan malam-malam yang ada ini. Iya. Kurang lebih gitu lah. Tahu juga kan kapan datang. Nggak tahu. Ya, kan banyak juga cerita kan. Lailatul Qadar, orangnya itikaf di masjid, musola, langgar. Nanti ada orang lain yang lihat tuh. Ada cahaya turun, dung. Terus setelah itu yang bersangkutan itu punya kelebihan. Ya. Nah, itu banyak juga cerita-cerita begitu ya. Walaupun nanti ada yang percaya, ada yang nggak percaya, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Itu. Ya manusia kan pengennya yang begitu gitu. Iya kan? Iya. Itu Lailatul Qadar langsung cahaya masuk, sakti gitu. langsung sakti. Sakti. Pengen nampak langsung pokoknya. Ya. Karena malam terbaik ya, lebih baik dari 1000 bulan. Malam terbaik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Tapi yang didapat apa? Ini misalnya ya kalau kita berbicara tadi materialistis. Yang didapat ketika kita mengejar tadi Lailatul Qadar itu apa yang kita dapat? Kayaknya sih macam-macam ya menurutku ya. Yang pertama pasti keberkahan, karena tadi sudah di ayatnya juga sudah jelas turunkan keberkahan dengan turunnya malaikat gitu kan. Terus kalau masalah yang lainnya pasti banyak juga ya menurutku sih. Gimana Mas Chris? Yang didapatkan ya salah satunya dari tiba-tiba sakti. Ya maksudnya enggak. Ini apa? Bukan kesaktiannya. Maksudnya memang ada nggak ya kalau tadi kan ayatnya keberkahan aja, apa memang ada tambahannya misal berpahalanya di pasti. Ya agak kalau hitung-hitungan manusianya gampangnya ya, walaupun ini juga nggak ada dasar literatur pastinya gitu kan. Anggap aja kalau kita istighfar di hari biasa itu pahalanya 1 gitu. Anggap aja gitulah. Ya kalau di malam Lailatul Qadar istighfar 1 itu jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ibaratnya kali 1000. Ya, anggap aja gampangnya gitulah. Nah, gitu. hitung-hitungan ya kali-kalian. Ya, manusia kan lebih gampang begitu kayaknya. Jadi kalau menurut ya lagi-lagi nih, kalaupun ada perbedaan sama ya. Lagi-lagi kalau ada perbedaan pada dalil silakan komentar ya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu kalau ditanya apa sih yang didapat, banyak seperti kata Arif. Pahala pasti insya Allah ya. Kemudian keberkahan insya Allah pasti. Dan misalnya dia ulama, bisa jadi dia mendapatkan futuh. Futuh itu dibuka pemahamannya, pengetahuannya, ilmunya, pintu-pintu ilmu itu dibuka. Terus ada juga di malam itu karena banyaknya para malaikat itu banyak mendoakan. Iya. Doa malaikat itu mahal. Luar biasa. Qabul. Kalau kita minta ingin apa aja, insya Allah qabul. Istilahnya ordal ya kalau. Ordal. Ada koneksi langsung nih. Iya. Orang Jawa dalam gentong. Udah pakai perantara lagi kan, malaikat datang Doa malaikat, iya. Dan malaikat tuh, oh ya kata Arif tadi berapa banyak Rip? banyak banget. Banyak banget. Sampai sesak Itu penuh keberkahan di malam itu. Nah makanya selain daripada misalnya ada orang nggak sempat ibadah, setidaknya dia di malam-malam puasa itu dia nggak maksiat lah. Ya. Dia menyiapkan wadah. Kita kan pada dasarnya kita ini perlu menyiapkan wadah untuk menerima keberkahan-keberkahan.
Nah dengan cara ibadah itu salah satunya mengkikis dosa-dosa kita supaya wadahnya siap, berkah itu masuk, kita siap. Jadi bisa aja orang yang kemudian awalnya dia susah memahami Quran, tiba-tiba dia malam itu bisa. Dah hanya mesti cahaya masuk ya. Dan kalau cahaya masuk itu tidak sedikit udah sekali dua kali saya dengar cerita itu ada. Cerita. Dia langsung bermandikan cahaya, ada seperti itu. Tapi ada bermacam-macam yang diberikan oleh Allah tentunya. Ya pasti hadiah itu sesuai dengan kita ya. Allah mau ngasih apa ke kita. Seperti itu. Berarti kan di Ramadan ini fenomena itikaf itu kan banyak. Ya. Apakah untuk mengejar Lailatul Qadar itu harus melakukan itikaf di masjid? Itu bisa juga di rumah. Tentu memang ada perbedaan ya. Itikaf di masjid dengan di rumah pasti ada lah pahalanya. Gimana? Kalau di di salah satu kalangan kalangan bahasanya aliran atau gimana ya, itu ada istilah tuh gini, ada iktikaf, ada istrikaf. Nah apa itu? Kayak mana itu? Istrikaf. Kalau iktikaf itu di masjid, kalau istrikaf itu ngekepi istrinya sendiri. Ibadah juga tapi toh. Ya ibadah. Kalian jangan terlalu serius gitu. Bener ibadah, tapi apa karena terus sampai jalan gitu, mungkin begininya gitu ya. Gue dulu sempat kepengen tuh kan, enaknya ya kalau misalnya Ramadan gitu, full 1 bulan tuh masjid, ibadah, fokus tuh enak banget kayaknya. Tapi namanya kita nih budak korporat ya, tetap harus kerja kan. Mana bisa cuti sebulan. Tapi ketika di ini waktu sekolah pesantren nggak bisa selalu lah, karena di pesantren itu biasanya setengah bulan libur menjelang begitu sudah setor hafalan boleh pulang. Tapi ya memang ada beberapa pesantren yang pulangnya tuh nanti pas setelah selesai sholat Idul Fitri itu baru boleh pulang. Ada kayak juga di Lempake itu Rahmatullah. Iya kan? iya Karena ponakanku kan di situ dua-duanya. Jadi jemputnya tuh pas selesai sholat jemput kita. enggak Ya, karena itu beda mindset itu. Kita kan pikirnya kumpul keluarga, padahal ini penuntut ilmu. iya sih. Dan dia beda mindsetnya beda. Nah kadang-kadang itu sudah yang menghalangi penuntut ilmu ketika main lebaran coba pulang. Ini dia lagi nuntut ilmu loh ini. Ini kalau dikatakan Nabi barang siapa menuntut ilmu maka semua yang dilewati ini mendoakan. Banyak banget ini. Iya, betul. Ikan-ikan di lautan pun mendoakan dia. Tapi dia nggak ngelewatin ikan gimana? Nggak melewati lautan. Enggak, istilahnya Ya, ada sungai ya. Yang di selokan itu ya. Ada sungai. Kecil. ikan-ikan di laut mendoakan. Ya mungkin ikan itu kan berdoa terus kan, kita dapatkan keberkahan itu. Meninggalnya jika benar-benar terhitung syahid. Luar biasa. Ya walaupun memang kadang-kadang kita itu sebagai keluarga kadang sayangnya nggak pulang lebaran gitu. Momen kumpul keluarga ini untuk ilmu ini. dia tuh lagi dibimbing jiwanya, hatinya kan. Jadi kalau di rumah nanti bulan Ramadannya gimana? Kebanyakan sia-sia. Kita pernah nyantri lah ya. Ya kan? Jadi di rumah ngapain nanti? Berbalik ke aktivitasnya bisa-bisa jauh sekali dengan di pondok. Kalau di pondok kan mau nggak mau dipaksa kita digembleng untuk bangun subuh, kemudian nanti tetap puasa lagi, ngantri lagi makan atau gimana, pokoknya diatur semua sampai itu. Jadi bagus begitu ya, tapi kadang-kadang namanya manusia lah ya. Pikiran kan tadi duniawinya itu kan. Tidak kumpul keluarga kayak ini. Iya. Tetap lah, makanya tadi paling lambat tuh ya tadi setelah sholat Idul Fitri. Ya, paling tetap dikasih momen itu. Bagus aja yang kayak gitu. Cuma biasanya gelisah orang tuanya. Iya. Kapan beli baju baru ini? Fitting bajunya kapan nih? Fitting baju dong. Lah iya kan itu. Padahal momennya bagus aja deh di pondok. Setidaknya aktivitas yang sifatnya spiritual dia lakukan di rumah kan. Udah dilakukan. Terbalik ya. Itulah. Jadi rahasia 17 Ramadan itu
Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar itu punya rahasia yang sangat besar sekali. Sangat. Ya memang kalau ditanya Arif apakah harus itikaf, itu salah satu yang Nabi anjurkan. Pernah itikaf enggak kalian nih? Ya ada lah pasti. Ada. Kan itikaf nggak mesti berlama-lama kan. Benar. Masuk masjid itu niatnya itikaf sudah. Tapi maksudnya di momentum malam ganjil di Ramadan. Aku istrikaf sih. Tapi memang rasanya beda loh. Iya. Cobainlah satu malam deh. Pas malam ganjil, cari masjid-masjid besar Samarinda ini, misalnya Masjid Raya. Itu kan banyak orang tuh. Jadi ketika banyak orang, Semangat. orang-orang juga niatnya itikaf di situ. Jarang sih ada juga sih anak muda ada juga. Tapi itu nanti kita akan merasakan aura yang berbeda, energi yang berbeda. Subuh hari, ini niatnya orang, kita nggak ngurusin niat orang belok atau enggak, tapi kita anggap semua lillahi ta'ala kan. Iya. Oh itu rasanya tuh kayak ada energi positif yang gede gitu loh. Jadi satu tuh ya, luar biasa. Satu orang aja dia misalnya berzikir itu 40 rumah ya kalau nggak salah, kena dampak keberkahannya. Apalagi nih banyak-banyak kan, mungkin sesama Rinda, bala mau turun udah jadi. Karena ternyata Yusuf di Masjid Raya Yang menyandangakan sebenarnya. Tapi di Ramadan juga istimewanya di saat itu Rasul juga yang ditadarusin sama malaikat Jibril. Jibril turun khusus tiap Ramadan tuh, tiap malam selalu tadarus. Bukan melancarkan ya, maksudnya mengoreksi lah atau menyusunnya mungkin kan. Benar. Mana yang duluan seperti itu. Dan di Ramadan terakhir beliau itu 2 kali malaikat Jibril melakukan tadarus dalam semalam. Dalam semalam. Aku punya pertanyaan menarik. Malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyunya sudah selesai. Tapi tadi turun lagi di Malam Lailatul Qadar. Selain itu malaikat Jibril ngapain? Susah ini pertanyaannya. Masalahnya ngasih job kan langsung yang maha kuasa ini. yang ngasih job. ngasih job. Iya dong. Iya. Jujur juga yang ngasih job ya. Itu sempat berpikir kan pensiun berarti nih. Sudah tidak ngirim wahyu, tidak menyampaikan wahyu kan. Apa itu? Sama kayak malaikat peniup trompet itu kan, ngapain dia selama ini? Cuma ngasah-ngasah trompet aja gitu. Gelap-gelap. Khawatirnya di tes. Kan namanya lah diciptakan itu trompet dari awal dunia kan, mungkin ya, Anda tahu ya kapan ya. Mungkin resep dilap-lap, jangan sampai macet kah? Ada debu di dalam kan nggak tahu. Iya, nah bunyi lah. Duniawi banget sih kita. Tapi yang pasti malaikat sholawat. Ya. Jibril sholawat. Karena kan innallaha wa malaikatahu yushollun kan. Senantiasa bersolawat. Jadi kalau malaikat Jibril ngapain? Pasti satu yang pasti sholawat. Ibadah. Ya. Nah, terus yang kedua tuh gini, ada juga pendapat loh ya. Kalau tanya sumbernya apa, saya juga nggak tahu. Pendapatnya gini, meskipun wahyu kenabian sudah terputus, bukan terputus, sudah selesai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, wahyu itu sudah selesai. Nah, tapi ada juga nanti di manusia biasa seperti kita disebut apa? Ilham kan. Nah bilangnya itu juga Ilham kan kita kenal. materi ya. Tapi ilham ini disebut juga sebagai salah satu yang bertugas itu malaikat Jibril, bukan kayak nabi gitu datangnya. Kan kita kadang-kadang ada ilham tuh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau tugas besarnya dikatakan sudah selesai, wahyu sudah turun. Karena ya repot kalau kita mengatakan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad kan. Itu jelas lain Islam. Jelas. Karena Islam itu siapapun dia, aliran apapun, selama masih Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad masih Islam. Tapi kalau sudah ngaku ada Nabi selain Nabi Muhammad, setelahnya ba'da Rasul, Salah sudah. ya lain Islam. Mungkin benar tapi lain Islam lah dia. Ya apalagi tahu-tahu kan beli mobil. Mungkin benar sih.
Hah? Kok mungkin benar? Ya mungkin dia benar, maksudnya dia punya ajaran yang benar, tapi jangan bilang itu Islam. Oh. Dalam arti benarnya ini versi mereka. Ya, Ajarannya versi yang mereka, benar. Ya, kalau aku tadi sepakat tuh sama pendapat Fadli itu. Bahwa sebenarnya malaikat Jibril itu nggak pensiun, nggak cuti juga nggak. Jadi yang namanya wahyu itu kan tidak hanya dalam bentuk. Ya sekali lagi nanti kalau ada yang nggak sepakat dengan pendapatku nggak apa-apa kan gitu. Namanya wahyu itu tidak hanya dalam bentuk kitab itu. Wahyu buat manusia biasa itu ada. Ya itu tadi namanya ilham, atau kalau bahasa yang lebih gampang lagi tuh kata hati. Kata hati yang paling kecil tuh. Hati kecilmu ngomong apa? Nah itu. Nah di situ kan bahasanya Tuhan itu pengen berbicara langsung dengan kita. Tetap melalui malaikat Jibril. Itu. Tapi sekali lagi kalau ada yang nggak sepakat ya nggak apa-apa. Gitu. Ini malaikat Jibril nggak pensiun, sekali lagi nggak pensiun. Tugasnya masih tetap jalan. Tinggal kita yang bisa ngerasakan atau enggak, tahu apa enggak bahwa beliau itu ada. Ya karena kan aku pernah juga sih, pernah mendengar itu bahwa ya malaikat itu, ya kalau kita tadi kan mendeskripsikannya seperti duniawi ya, seperti manusia ada jobnya segala macam gitu ya. Itu intermezzo aja buat apa namanya, buat hiburan sedikit lah. Tapi ya bahwa apa namanya, kerjanya apa tugasnya si malaikat tuh ya kita nggak bisa menafsirkan seperti apa namanya, seperti manusia seperti. Ya kan semuanya bisa dilogikakan. Iya, ini kan kita tadi kan mendeskripsikan seperti bentuknya Iya. duniawi manusia. Ya trompetnya kan gosok-gosok. Nah, tapi yang paling pasti kan beliau malaikat itu tetap berselawat. Kan gitu. Tugas pasti sudah itu ya. Ya, gitu kan. Kata Padli tadi gitu sih. Dia yang tahu. Ya karena ayatnya senantiasa para malaikat tadi disebut namanya kan. Senantiasa bersolawat. Kalau senantiasa ini berarti tidak putus. Selalu ya. Always. Sudah kenalan berarti sama malaikat. Hah? Sudah kenalan. Oh, masa nggak kenal malaikat kan ya? Ya iya. Ilmunya beda. Bingung aku jawabnya. Tahu malaikat Jibril lo? Tahu aja. Tahu sih. Kenal tahu aja. Ya kalau malaikat yang wajib ditahu kan 10 katanya gitu kan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan gitu. Tapi malaikat yang jumlahnya itu pada dasarnya juga banyak sekali. Iya. Yang memanggul ars, yang macam-macam lah. Contoh malaikat Israel. Israel itu berapa malaikatnya? Entah. 1. Jadi kalau orang kayak tsunami gitu kan banyak yang meninggal, sibuk Israel gitu kan. Gitu kan. Nah kita kan wallahu alam nih, gimana cara kerjanya. Tapi pada intinya adalah bahwa malaikat itu memang mempunyai tugas dan kekuatan fisik di luar manusia. Itu bedanya. Ya sama kayaknya aku pernah deh nanya kan. Raqib Atid itu 1. Enggak, tapi bukan di podcast. Oh iya. Kayak di obrolan kita off the record berarti ya. Kalau setiap orang ada Raqib Atidnya berarti sekian ribu orang agak banyak. Jutaan. Banyak. Ratusan juta orang ini. Yang nyatetin, gue rasanya nyatet aja kan. Intinya Lailatul Qadar ini seperti kata Jikri kemarin, Ustadz Jikri ya. Nah, di situ saya juga mendapatkan pemahaman bahwa tadarus itu bukan hanya membaca, tapi juga mempelajari isi Quran. Karena Quran ini selagi masih sama kita, selagi ada pada kita, memang ini merupakan kitab yang dikatakan petunjuk kan. Kalau nanti saatnya Quran itu diangkat naik, dekat-dekat kiamat itu kan, itu dikata ada yang, entah riwayat apa ya, tulisannya kemudian hilang, ada yang mengatakan gitu. Atau meninggalnya para penghafal, ulama dan lain-lain. Dan itu Quran itu Diangkatnya Al-Quran. diangkatnya Quran. Jadi Quran itu nanti ada tapi tidak bisa memberi petunjuk apa-apa lagi. Maka peringatan nuzulul Quran itu sebagai momentum untuk kita menyadari kembali bahwa Merevitalisasi. benar, Quran ini ada sama kita sekarang, di tangan kita. Maka pelajari itu. Dengan keterbatasan kita gimana? Kata Ustadz Jikri kemarin, ada aja masjid. Kalau kada ada YouTube,
terbatasnya kita datang gitu kan, ada YouTube, ada apa. Setidaknya kita mulai memahami, apalagi ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim itu kan banyak makna-maknanya di dalam, sampai waladhdallin dan lain-lain. Itu sih dari saya. Wis. Iya, tapi kayaknya memang kita sudah masuk di fase itu deh kayaknya. Pas apa nih? Fase mulai mungkin ya. Ya entah ini kemudian dianggap sebagai hal yang baik atau hal yang buruk, ya nggak tahu juga. Apa? Ya Al-Quran itu kayaknya sudah mulai pelan-pelan diangkat oleh Allah. Maksudnya dalam kiasan tadi itu sudah tidak memberikan petunjuk tadi itu enggak bentuk Al-Qurannya diangkat, enggak. Ya. Tapi dalam bentuk hakikatnya itu, ya contoh sederhananya kan sudah banyak yang menjual ayat Al-Quran kan. Itulah sudah. Iya kan? Sudah banyak yang menjual ayat Al-Quran kan gitu. Banyak banget. Tapi ini bertentangan sedikit. Tapi di fase sekarang masa kini tuh malah lebih banyak yang penghafal Quran, dibanyakin lagi hal-hal yang seperti itu malah. Ya ada itu. Aku pernah sampaikan, mungkin aku nggak tahu kita di podcast atau di off the record ya. Sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman atau semua santri yang sekarang menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Quran itu bagus. Tapi aku yang nggak sepakat dari penghafal Quran itu, ketika Al-Quran itu cuma sampai tenggorokan. Dan ini salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat kan. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Iya kan? Al-Quran kalau sampai tenggorokan tuh bentuknya gimana? Ya mohon maaf, dia seorang menghafal Al-Quran tapi akhlaknya nggak sebagaimana Al-Quran, gitu. Tuh, yang begitu-begitu kan, ya sekarang tuh sudah ada gitu. Sekali lagi hafal Al-Quran tuh bagus, secara saintis sudah dibuktikan. Orang hafal Al-Quran tuh cerdasnya minta ampun, meningkatkan kecerdasan dan lain-lain. Itu makanya kan beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang mereka tuh seneng masukkan anaknya di sekolah-sekolah yang ada hafalan Qurannya. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak sepakat dengan itu. Nggak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena anak itu belum tentu mampu menjaganya. Karena ketika dia sudah hafal Quran itu tanggung jawabnya sampai meninggal untuk menjaga Al-Quran itu. Sekarang kita bicara fakta lagi. Seberapa banyak orang penghafal Al-Quran yang ketika dia sudah diwisuda. Terus kemudian dia kerja, dia punya istri, punya anak, dia harus kerja. Qurannya nggak dijaga. Ya sebaliknya kan juga sama, banyak juga berarti yang menjaga Al-Quran. Itu ibarat kayak ini yang bisa disamakan dengan untuk apa berjilbab kalau kelakuan masih maksudnya ya enggak apa-apa, proses aja. Nanti insya Allah Al-Quran sendiri yang menuntun nanti begitu. Kalau aku analoginya bukan begitu. Syafaatnya Al-Quran itu akan berlaku ketika apa? Ketika kita tuh siap. Sebagaimana khusyuk itu kan, bukan kita yang menciptakan khusyuk, tapi ketika diri kita siap menerima khusyuk. Ketika kita siap menerima syafaatnya Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita siap. Siapnya itu. Makanya kalau di Jawa, pondok-pondok tua ya, pondok-pondok tua. Ketika kita tuh mau masukkan anak kita ke pondok, itu ditolak duluan. Betul-betul diyakinkan dulu. Karena tanggung jawabnya dia tidak hanya dalam proses menghafal ini aja sampai wisuda, enggak. Sampai meninggal itu harus jaga. Dan dia tidak hanya menjaga hafalan itu saja, dia harus mengimplementasikan kepada dirinya sendiri kan Di kehidupannya. Tuh. Nah kalau pandangan saya itu para hafiz Quran itu bagus. Ya, bagus. Iya, sabar. Iya bagus. Tapi andai pun cuma sekedar tok menghafal, misalnya bagus tapi harus ditambahin lagi. Karena Quran itu kan bukan hanya ayat yang kita hafal ya. Tapi kalau berbicara sebagai fungsi Quran sebagai pembeda hak dan batil, fungsi Quran sebagai petunjuk, fungsi Quran sebagai obat dan macam-macam. Maka tidak hanya pada menghafal teks ayat Quran tadi, tapi ada cabang-cabang ilmu yang lain. Karena ilmu Quran sendiri kan ada beberapa tuh, ada harus belajar qawaid, ada nahwu, ada shorof, ada tasawufnya, ada ilmu kalamnya, ada tajwidnya.
Ada kalau kata pemateri kita nanti itu, teman kita tuh Rabul Habibie itu juga nanti bisa diperindah dengan tilawahnya. Langgom. Dan semua itu nggak cukup juga, itu dia harus belajar fikih, dia harus belajar ilmu hadis, dia harus belajar kalam-kalam ulama lah, kitab-kitab terdahulu supaya menjadi sinkron. Tapi ya nggak apa-apa juga lah kalau hafal, bagus aja, bagus. Saya menyoroti terakhir ya sebelum kita closing. Saya menyoroti lagi lah. Ini mungkin pendapat saya terlalu keras. Loh iya. Nggak apa-apa. Iya keras. Ya karena fenomena ini terjadi gitu loh. Fenomena ini terjadi dan ini fakta. Ketika seorang anak-anak masuk dalam pondok, terus pondoknya itu pondok tahfidz khusus tuh. Itu rata-rata, ya walaupun nggak semua ya, walaupun saya nggak bisa mengeneralisir. Mungkin nanti ada pondok-pondok Quran yang dia tuh fikihnya tetap dimatengin. Tapi ada juga yang kutemukan beberapa pondok Quran itu yang dia tuh ngaji Quran toh, fikihnya nggak jalan. Fikihnya nggak jalan. Fikihnya tuh hanya sekedarnya aja. Padahal yang paling penting harusnya kan fikih dulu tuh. Sebagai dasar pondasinya dia. Akhirnya apa? Imbasnya apa? Ketika dia sudah lulus di wisuda, dia dengan bangganya menggunakan gelar Al-Hafidz itu kemana-mana. Oke. Padahal kan itu tidak sederhana itu gitu loh. Dengan bangganya, mungkin bahasa kasarnya lagi, mohon maaf. Dengan sombongnya mungkin dalam hatinya, dia menggunakan gelar Al-Hafidz itu kemana-mana. Dan itu menurutku kurang pas gitu. Nah itu. Ya, setahuku juga kalau di Jawa di pondok-pondok tua itu nggak ada yang berani menggunakan gelar Al-Hafidz, itu nggak ada. Biarpun dia sudah benar-benar hafidz. Gitu. Ya semoga berkah ya. Artinya ini suara dari salah satu tim Tuas Tama nih, bahwa masukan juga untuk pondok-pondok. Meskipun kita secara Saya ini bukan penghafal Quran. Bukan penghafal Quran. Quran. Saya tidak sebaik beliau-beliau yang hafal Quran. Tapi setidaknya saya punya sudut pandang. Tidak cuman menghafal saja, tapi yang lain-lainnya juga diperkuat. Ya gitu ya Gus. Dasarnya harus dikuatin dulu. Nah, kalau sudah dasarnya kuat, bagus, baru masuklah hafal Quran. Harusnya begitu. Ya seperti itu. Karena peristiwa meninggalnya Sayyidina Ali itu kan kalau nggak salah 19 Ramadan, mungkin 21 Ramadan meninggal. Tapi ada namanya peristiwa penusukan lah, atau pembacokan lah mungkin ya. Jadi itu suatu ketika Sayyidina Ali sebagai khalifah saat itu, dia melewati salah satu rumah. Jadi Sayyidina Ali ini bersama sahabatnya. Oh iya, aku pernah dengar cerita. Ketika melewati itu, ada orang ngaji itu suaranya merdu sekali. Sampai sahabatnya itu bilang, indah ya suaranya. Ya, suaranya itu indah. Tapi itu nggak nyampe cuma sampai sebatas tenggorokan. Nah kemudian ketika di malam 19 Ramadan kalau nggak salah, di subuh hari, Sayyidina Ali pergi sholat. Ada orang di masjid kan ada yang tidur, termasuk yang disebut dengan Abdurrahman Ibnu Muljam itu tidur dikatakan tidurnya itu tengkurap, jadi sempat dia bangunin. Ini tidurnya Setan. ahli neraka ini. Dia tidur dan menyembunyikan pedang. Kemudian ketika sholatlah Sayyidina Ali sebagai imam. Di rakaat pertama belum, rakaat kedua kalau nggak salah di sujud pertama, kemudian dia keluarkan pedangnya itu beracun. Langsung dia tebas tepat di kepala Sayyidina Ali. Orang ini kan nggak berani face to face. Kapan berani sama Sayyidina Ali? Berhadapan. Gaher sudah. Cuma kapan dia tahu kalau sudah Sayyidina Ali itu sholat, maka seperti terputus dia dari dunia ini, nggak sadar. Sempat dibacok, jatuh, dan dikatakan tuh dia sempat menyelesaikan sholatnya. Ya mungkin secara fikih nggak tahu ya, sudah berdarah ya. Tapi itu dikatakan sempat menyelesaikan sholatnya. Dan itu ditangkap. Jadi orang yang membunuh Sayyidina Ali itu, dia tidak langsung meninggal hari itu juga. Kalau tidak salah 3 hari gitu. Dia orang yang membunuh, bahkan sempat ketika dia mau di kisos itu, dia ngomong gini, pelan-pelan. Ceritanya ini banyak ya, macam-macam ya. Tapi salah satu cerita yang saya dapat,
ketika dia mau dikisas dia bilang, kalau kalian mau kisas jangan langsung bunuh aku tapi dikulitin pelan-pelan supaya saya bisa merasakan bagaimana rasanya mati di jalan Allah itu gimana. Ini yang dibunuh Sayyidina Ali, bayangin nih. Yang membunuh termasuk orang yang ngerti agama, tahu agama, tapi yang dibunuh Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin saat itu. Ya coba bayangin saat ini. Jadi hal-hal kemudian orang-orang seperti ini nanti juga yang di akhir zaman pada banyak nih orang yang ngerti agama tapi dia misalnya korupsi Quran gitu ya. Dia korupsi sapi. Ini enggak nyinggung siapa-siapa ya. Nyinggung siapa-siapa. Atau ternyata di pondoknya itu terjadi pelecehan seksual misalnya. Itu kan enggak sedikit ya kita dengar cerita ya. Berarti kehancuran umat ini kalau mengutip Quraisy adalah karena ketidakmampuan ulamanya dan kebodohan umatnya. Ya semoga semoga ini memberikan wawasan bagi teman-teman, mungkin juga teman-teman yang yang dulunya bukan santri ya. Kita ini juga masih banyak belajar. Bukan santri juga. Ya memberikan wawasan, memberikan ilmu buat teman-teman, apalagi di bulan berkah ini, bulan Ramadan ini, kita sama-sama semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Oke, mungkin sekian aja. Terlalu moderator saya ini ya. Nah kalau saya mau pulang kebetulan saya mau belajar ngaji lagi ada. Iya, tadi sudah janjian. Bukan, sudah janjian sama Ustadz Habibie. Oh iya. Mau ngajarin ngaji. Oh iya. Oke. Tuas tamu tukar wawasan. Sampai ilmu.